Dan demi Allah saya katakan, Quran ini akan saya bawa menghadap kepada Allah. Saat saya sendirian menghadap kepadanya, lalu saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha untuk menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Ustaz, saya telah berusaha menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Bapak Ibu sekalian, kalau anak yang buta saja tidak bisa melihat, Allah mudahkan dia untuk bisa menghafal. Dia bawa, masih merasa banyak dosanya. Maka kenapa antum yang masih diberikan penglihatan? Waktunya masih panjang, diberikan kesempatan. Sampai hari ini belum mau menghafal juga. Ternyata benar, hidup kebanyakan mikir malah bikin stres. Emang paling bener tuh dijalanin aja. Jalani sesuai porsi masing-masing. Gak perlu memaksakan sesuatu di luar kapasitas kemampuan kita. Karena hidup jauh lebih tenang ketika kita lebih banyak bertindak daripada berpikir. Allah nggak mungkin terlambat. Kalau sudah waktunya, matahari pun akan terbit. Kalau memang sudah waktunya, hujan pun akan turun. Kalau sudah memang waktunya, bunga pun pasti bermekaran. Dan kalau memang sudah waktunya, doa-doamu pasti Allah kabulkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberi di waktu terbaik menurut Allah. Barakallahu fiik. Ayo, jujur. Apa ada di antara kita di sini yang nggak punya salah? Apa ada yang nggak punya dosa? Setiap kita, kecil, besar, sedikit, banyak, terlupa, terpaksa, pasti punya salah. Ada 3 hal yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya yang masih hidup. Yang pertama, orang tua merindukan doa dari anaknya. Yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Yang ketiga, orang tua merindukan dari anaknya sedekah yang diniatkan untuk orang tua. Lihatlah bagaimana Allah menutup rapat aib kita dari manusia. Maka malu rasanya jika kita justru membuka aib orang lain untuk sekadar jadi bahan bicara. Ada terapi. Islam itu banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabbur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabbur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Jika uangmu habis untuk mencukupi kebutuhan keluargamu, bahkan kamu tidak punya sedikit pun sisa uang di tabunganmu, jangan khawatir. Ketika kamu benar-benar butuh, maka rezeki akan datang tiba-tiba dari segala arah dan tidak kamu sangka-sangka sebelumnya. Kamu tidak akan kekurangan, kamu akan selalu dicukupkan, dan itu nyata. Lihat saja sekarang ini kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. 11 ciri orang berhati jujur. Apakah ciri-ciri itu ada di dirimu? Mari kita simak sama-sama. 1. Memiliki kepribadian yang tenang. 2. Nada bicaranya stabil. 3. Tidak merasa harus menyenangkan orang lain. 4. Tidak takut dikucilkan. 5. Memiliki keyakinan yang kuat. 6. Tidak suka bergosip di belakang orang lain. 7. Tidak melebih-lebihkan perkataan yang diucapkan. 8. Tidak suka membuat alasan pada saat melakukan kesalahan. 9. Tidak peduli dengan popularitas. 10. Berpikiran terbuka. 11. Tidak suka basa-basi. Kalau ingin menjadi orang kaya, kuncinya hakikatnya cuma satu, hati kita. Merasa cukup dengan yang diberikan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan dengan syukur itu, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, orang beriman itu sungguh bahagia, sungguh hebat perkaranya, karena dia bisa memandang semua hal itu sama, netral. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, dan ketika diuji dia bersabar. Jadi semuanya merasa ini ujian Allah saja. Saya cuma jalani sampai saya meninggal. Jelas sampai di
Jika tidak dihargai, bawalah hatimu pergi. Jika sampai dihina, maka mundurlah. Ini bukan soal takut atau kalah, tapi ini soal menyelamatkan hati yang sedang terlukai. Bawalah semua rasa sakitmu di depan sajadah, dan pasrahkanlah semuanya kepada Allah. Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat, kami rakyat yang angkat. Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayat. Pak, Bapak, lebih baik sampean pelihara kambing 4 di rumah daripada pelihara anak 1 yang tidak sholat. Kok bisa, Ustaz? Sholat itu tiang agama. Artinya ketika anakmu tidak sholat di rumahmu, dia runtuhkan agama di rumahmu. Kalau anak tidak sholat, mau diapai, Pak? Mau diapai, Bu? Mau diapa? Jual? Siapa yang beli? Potong? Siapa yang mau makan? Itulah makna kalau manusia tidak sholat, mereka lebih hina dari binatang. Tidak ada gunanya pengajian kita tiap tahun begini. Mendatangkan para gus mulia kita. Mendatangkan para mubalik. Kita salawatan bareng-bareng. Balik ke rumahmu tidak sholat. Tidak ada gunanya ini acara. Sholat subuh tuh Pak, bagi seorang muslim adalah kewajiban pertama dan utama dia. Jadi kalau dia udah lalai sholat subuh, baik lalai tidak mengerjakannya atau sekedar lalai waktunya jadi terlambat, itu jangan harap harinya akan baik-baik saja. Karena tugas pertama dan utamanya aja dia lalai, apalagi tugas-tugas yang lainnya. Hak kepada Tuhannya aja dia lalai, apalagi yang... Ternyata sabar itu mahal, teman-teman. Ternyata sabar itu mahal. Sabar lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Bukankah saat kita punya masalah kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, kita puasa, itu sabar. Ternyata sabar itu mahal. Dan diantara jalan sabar itu ada yang dengan musibah, ada yang dengan amal saleh. Jadi ketika Allah menurunkan musibah pada kita, sesungguhnya itu salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, dan boleh jadi ucapan malaikat di kemudian hari kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Dan jika kita menyiapkan amal saleh dengan sabar, tahajud dengan sabar, sholat dengan sabar, ya kan? Tapi siapa yang ini yang menyiapkan amalan dengan sabar sampai disambut malaikat? Fani ama uqbadar, sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang tidak pernah dimasuki makhluk manapun. Tidak jin, tidak manusia, tidak pernah kalian lamunkan seperti ini, tidak pernah kalian lihat dengan pandangan, dengar kisahnya seperti ini persis yang kalian bisa dapati. Silahkan masuk, selamat karena kesabaran yang telah kalian kerjakan. Ada satu lagi dosa terakhir yang paling disukai oleh iblis setelah dosa membunuh, setelah dosa permusuhan, setelah dosa zina, setelah dosa syirik, ada satu lagi dosa yang paling disukai oleh iblis. Tahukah kita dosa apa? Dosa durhaka kepada orang tua. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, bumi yang dia injak milik Allah, bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, pakai udara milik Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Allah itu tidak pernah nyuruh kita baik. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita Rabbana lakal hamdu. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu, orang baik itu orang yang fase-fase itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kafira, walhamdulillah kafira, hanya Engkau yang maha besar ya Allah. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghairu madirin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Nah, sholat itu mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Makanya sholat itu menjadi penting.